mahasiswa, seluruh jajaran pengurus, juga seluruh pengurus UKM, HIMA, dan mahasiswa-mahasiswi lainnya yang penerima beasiswa baik yayasan maupun bidik misi, UKT yang berbahagia, yang tentunya sehat selalu. Saya juga sangat kangen sekali dengan aktivitas interaksi karena pada dasarnya saya sejak remaja aktif bersosialisasi, berteman, berorganisasi, jadi merasa kehilangan socializing. Memang diakui bahwa dengan kemajuan teknologi di era digital, tantangan yang terbesar adalah menjaga silaturahmi atau dengan bahasa kerennya socializing antara satu dengan yang lain. Karena pasti dengan di digital ini kita disibukkan dengan media, dengan tools-nya. Sebab itu saya beberapa kali webinar juga ikut di kementerian dengan Mas Menteri maupun Pak Mahfud MD, bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan mengenai ekonomi juga Indonesia di 2 bulan terakhir ini. Itu salah satu tantangan terbesar memang yang tadi yang seperti yang saya sebutkan. Baik, saudara-saudara semua, sudah sesuai ini on, masih ada yang background foto saja ini. Saudara Haris, mohon layarnya diganti. Iya, terima kasih. Baik, karena Anda semua, kita semua itu diberi satu karunia yang jadi cakep-cakep dan juga cantik-cantik semua sesuai dengan potensi kita semua. Ya, baik inner beauty kita. Saudara, kenapa tadi Pak Amroni menyampaikan pentingnya kegiatan ini khususnya kepemimpinan? Saya bisa sampaikan kepemimpinan itu tidak hanya untuk bicara organisasi saja, tetapi kepemimpinan itu dibutuhkan oleh setiap individu tanpa kecuali di aplikasi apapun, baik kita mampu memimpin diri sendiri, unit terkecil keluarga, unit yang lebih besar di lingkungan, sampai kita aktif di karir maupun di organisasi maupun di karir bisnis atau apapun bidang karir yang kita semua jalani. Kepemimpinan absolut. Sebab itu penting sekali dan bersyukur, dan saya sendiri bersyukur alhamdulillah entah dari remaja saya senang sekali tadi bersosialisasi, tetapi tidak hanya bersosialisasi, saya senang berorganisasi, saya terbawa otomatis secara natural terpilih memimpin seperti saudara di pengurus BKM, awal mula jadi pengurus OSIS lah, kemudian ketua badan dulu kayak MPR-nya di sekolah, kemudian di pramuka dan lain sebagainya, di kuliah jadi ketua senat lah, jadi ketua BKM. Jadi sama seperti posisi Anda, bahkan dalam perjalanannya memimpin dunia pendidikan, kemudian ini Regia Marcelina, kaget saya juga, wah munculnya foto. Sampai di mana tadi? Ya, oke. Ya, sebab itu supaya full concentration sesuai dengan tadi Pak Amroni sampaikan. Semua kita face karena tadi kita sudah lama nggak ketemu, kita ingin tatap muka online. Jadi tidak
berupa foto. Ya, Regia Marcelina, mohon fotonya dirubah. Yang lainnya juga. Ini tampilnya sendiri, Pak Am. Iya, Pak. Foto. Ya, oke. Iya. Jadi sampai dengan memimpin publik, dengan memimpin subunit yang kecil itu berbeda gayanya. Sampai memimpin sosial, bahkan sampai saya dibawa pengalaman memimpin waktu masih pemuda, memimpin perkabungan salah satu tokoh di mana pengikutnya itu ribuan, busnya itu lebih dari 20, mengkoordinir dari Cirebon ke Cikarang, balik lagi ke Cirebon, itu cara seni memimpin, ya, bahkan sampai di KONI Kota Cirebon. Jadi kita bersyukur, saya tidak membanggakan diri, tetapi saya bersyukur dan kita bersyukur bahwa kepemimpinan yang kita dapatkan, termasuk saya dan teman-teman dosen dan juga para mahasiswa, pengurus BKM dengan seluruh unit-unit kegiatan organisasi lainnya, adalah langsung kepada praktisinya dan akademisi. Ya, saya ingin share screen mengenai New Era. Ya, New Era kepemimpinan dan budaya organisasi di New Era. Samalah dengan yang tadi judulnya, karena 4.0 bisa jadi sudah mulai ketinggalan. Dunia sosial sekarang sudah 5.0 menuju 6.0. Wah, ini banyak sekali istilah-istilah seperti itu. Jadi New Era. New Era bukan new normal. New normal itu bisa balik lagi ke normal. Ya. Nah, kepemimpinan adalah pengaruh. Namanya kepemimpinan tidak bisa dilepas dengan namanya mempengaruhi dalam situasi di mana seorang pemimpin, kalau bisa disebut pemimpin, harus mampu mempengaruhi pengikutnya supaya mencapai tujuan, baik secara pribadi tujuannya, yang tujuan memimpinnya, maupun organisasi yang dipimpinnya. Kalau tanpa pengaruh, pengikut tidak bisa mengikuti apa yang diminta oleh pemimpin. Jadi ini awal dari tujuan BKM, saya ingin memberikan mengenai kepemimpinan ini dalam pelatihan dasar kepemimpinan. Kemampuan mengelola, menyelesaikan aktivitas dengan menggerakkan, memberikan pengaruh kepada anggota tim, follower atau pengikut atau anggotanya, dan memberdayakan potensi yang dimiliki dalam diri maupun lingkup organisasi. Saya selesaikan dulu definisi ini. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan dan melalui orang lain, sekaligus mendapatkan kepercayaan dan kerjasama mereka. Perhatikan saudara, fokus, mohon di waktu 45-60 menit ini. Jadi ini penting sekali kita menyadari bahwa kalau kita memimpin, setiap orang itu berbeda-beda kadar kepemimpinannya. Tetapi ada anekdot yang menyatakan bahwa pemimpin itu sudah dari sana. Tapi zaman sekarang kepemimpinan bisa dipelajari. Sebab itu kadar kepemimpinan dalam diri setiap orang tergantung juga knowledge, pengetahuan seseorang itu mempelajari tentang kepemimpinan. Semakin menguasai kepemimpinan,
pengetahuannya dan semakin mulai mempraktekkan pengetahuan kepemimpinan yang didapat, itu semakin tajam, semakin tinggi kadar kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan yang berupa pengaruh itu ditujukan kalau positif, maka definisi ini berlaku. Mengelola, menyelesaikan aktivitas dengan menggerakkan kepada followernya dan memberdayakan potensi. Karena potensi saya dengan potensi Pak Amroni berbeda. Apa yang Pak Amroni punya, potensinya belum tentu saya memiliki. Apa yang potensi saya punya, belum tentu Pak Amroni punya. Demikian pula rekan-rekan mahasiswa yang lain yang hadir di webinar ini. Masing-masing berbeda potensinya. Nah, disitulah dibutuhkan pemimpin yang melakukan harmonisasi, yang melakukan empowering atas potensi yang dimiliki oleh saya, Pak Amroni, dan mahasiswa, dan seluruh entitas, seluruh anggota follower yang ada, siapa pemimpinnya. Jangan berharap pemimpin itu sukses jika follower atau entitas organisasinya itu tidak membantu berkolaborasi, memberikan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan dan bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, lebih jelas lagi dikatakan, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain itu satu sama lain berkolaborasi. Untuk apa? Mendapatkan kepercayaan dan kerjasama. Ya, itu teori dasar kepemimpinan. Jadi saya minta semua mahasiswa BKM, HIMA, UKM, dan semua yang hadir memahami tentang kepemimpinan itu. Dan sangat penting sekali. Saya tidak menyadari kepentingan saya pada waktu saya remaja, tidak bisa menyadari bahwa setelah saya berkeluarga, oh ternyata pada waktu saya berlatih kepemimpinan dari remaja, bermanfaat saya memimpin sebagai imam. Nah itu, ya. Jadi, tapi tidak juga hanya untuk pria. Untuk wanita, kepemimpinan juga dibutuhkan. Karena mampu memimpin dirinya sendiri, mengelola emosi, mengelola cara kerja, dan akhirnya mampu memimpin anak-anaknya juga. Seperti itu. Ya. Dan kita masuk kepada visi UCIC. Saya selintas saja. Ini karena ini bicara untuk pengayaan kepada saudara semua di BKM dengan unit-unit terkaitnya. Menjadi universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa teknopreneur pada tahun 2030. Ya, bonus demografi sudah mulai. Saudara di era milenial, semua ini tidak bisa berjalan tadi. Dasar kepemimpinannya akan saya bawa terus. Di sini bicaranya, ya sudah, kalau lihat visinya berarti tanggung jawab universitas. Tanggung jawab rektor, tanggung jawab Pak Amroni, dan kawan-kawan. Bukan itu, saudara semua. Visi ini juga menjadi tanggung jawab kita semua entitas di UCIC. Saudara harus menyadari outstanding-nya. Saya, setiap orang itu kalau mau menjadi pemimpin harus sadar outstanding-nya. Outstanding itu saya berdirinya di mana. Kalau saudara saya nih, outstanding-nya ini sebagai imam keluarga Candralukita, tetapi saya ini namanya seperti itu, punya keluarga Candralukita, punya 2 anak. Nah, tetapi saya berdiri berdiri itu adalah salah satunya adalah mempertanggungjawabkan setiap perilaku ucapannya tidak mewakili, tidak chemistry di keluarga Candralukita. Ya enggak benar. Berarti saya pada waktu menikah tidak menyadari bahwa saya ini menikah
dan harus membina rumah tangga, keluarga, candralu kita dengan istri yang sudah dipilih. Berdirinya outstanding mempertanggungjawabkan saya adalah saya sebagai mahasiswa Universitas Pasundan tingkat doktoral. Saya tidak bicaranya ke universitas yang lain sebagai perilaku saya memperlakukan diri saya terhadap universitas yang saya masuki. Kalau saya memperlakukan lain-lain berarti loh, saya daftarnya ke Unpas tapi gayanya saya gaya universitas yang lain. Tidak nyambung. Jadi visi ini bukan hanya untuk pimpinan dan entitas pimpinan di CIC, tetapi seluruh entitas termasuk BKM, Hima, dan juga UKM, serta perangkat organisasi lainnya. Misinya ada 4, menyelenggarakan program pendidikan, karena Tridharma pendidikan berbasis teknologi informasi. Ya kita sudah tahu, ya kita ingin bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademik di tingkat nasional. Percuma ini kalau hanya mengandalkan candralu kita. Percuma ini kalau hanya mengandalkan Bapak Amroni, Bapak Marsani, Bu Ingrid, Dekan Fakultas FEB, maupun Kaprodi-Kaprodi. Percuma, tidak akan bisa jalan misi nomor 1. Misi nomor 2, penelitian. Misi nomor 3, Abdimas, pengabdian masyarakat. Misi nomor 4, kerjasama. Semua ini tidak akan bisa berjalan jika tidak ada kolaborasi di seluruh level entitas. Siapa entitas? Pimpinan, rektor, dekan, kaprodi, dan seterusnya. Juga Hima, BKM, UKM, mahasiswa-mahasiswi, semua itu entitas. We are family. Kita itu satu rumah. Rumah pendidikan tinggi namanya universitas, namanya UCIC. Itu yang penting, sebab visi misi ini tidak akan bisa jalan kalau tidak berkolaborasi. Sejarah singkat, CIC berdiri tahun 84. Dari kursus komputer, bayangkan sudah berapa tahun. 94 lahir Akademi Perdagangan Widya Dharma, 98 lahir IF English First, 99 lahir STMIC, 2006 APWD dijadikan APCIC, 2019 alhamdulillah lahir UCIC. Ya, ini semua perjalanan ini tidak semua orang mendapatkan satu kepercayaan dari Allah. Kita semua berada dan melalui awal mula yang memang sudah notabene, foundernya saya, kemudian ada Pak Amroni, ada Pak Marsani, ada yang lain. Ini semua sejarah ini menyatu menjadi satu kolaborasi dan ini tidak akan berjalan jika tidak kolaborasi dengan unit-unit mahasiswa, semua entitas termasuk mahasiswa-mahasiswi. Kadangkala saya berpikir hal yang agak berbeda ya. Saya selalu mengedepankan ingin selalu berinovasi. Saya selalu saya punya desire selalu ingin apalagi nih di tahun 2020. Apalagi nih ini ya. Pada waktu sejarah ini berjalan dari tahun 94-98 itu, saya selalu lihat di bidang pendidikan. Sebenarnya ada yang lupa. Di 2016 itu sekolah pelita bangsa. saya lupa 2008 kalau nggak salah. 2008 sekolah pelita bangsa. Ya, sekolah pelita bangsa itu dari playgroup TK, SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah semuanya satu-satunya di Cirebon SPK. Dulunya International atau National Plus School. Ya. Nah, setiap momen mengembangkan lembaga itu selalu mendapat stempel
stempel dari rekan-rekan. Kenapa? Karena dianggapnya agak gila membuka pendidikan. Karena pendidikan itu beda dengan yang saya buka bisnis properti, beda dengan bisnis perdagangan. Pendidikan itu bukan entitas murni bisnis. Sangat long term dan investasi yang sangat besar. Dan di dalamnya amal ibadah. Tidak semua orang mau. Tapi saya manut saja sama yang di atas karena diberi kepercayaan. Seperti itu. Ya. Nah, itu sejarah. Values of CIC. CIC dari C-nya komitmen, integrity, dan juga care. Ya. Jadi dari sejarah CIC ini sebenarnya di 2020 kita alhamdulillah meskipun pandemi ini bukan hanya di Cirebon di Indonesia, saudara-saudara, tapi saya mau menyampaikan bahwa kita ini bukan berarti orang Indonesia yang sudah keterbelakang, tidak. Kita punya values. Kita punya nilai, kita punya integritas, kita punya komitmen. Dan di 2020 ini kita CIC Group portofolionya akan meningkat di mana di Eropa, United Kingdom akan dan sudah ada pembicaraan matang bahwa kita masuk untuk bisa mendapatkan memimpin salah satu lembaga pendidikan di sana, ya di UK. Ya artinya itu satu hal yang positif, luar biasa. Berarti CIC Group dikasih kesempatan go global, ya. Nah, ini sedang diintensifkan karena masa pandemi nggak bisa juga berinteraksi, semua masih by online, tetapi ini satu kesempatan luar biasa karena mereka juga semua krisis. Mereka punya juga tantangan bagaimana memanage, memimpin, kemudian dari berbagai sisi. Kemudian saya tidak tahu, tiba-tiba ada yang menghubungi, ya akhirnya terjadilah satu proses interaksi dan ini bagus sekali buat pengalaman go globalnya CIC Group dan nanti akan saya bawa ilmunya juga untuk saudara-saudara semua. Jadi begitu CIC mengakuisisi lembaga pendidikan di UK, itu itu orang Indonesia bisa mengakuisisi lembaga pendidikan di sana. Kira-kira begitu. Bukan untuk menyombongkan, tetapi saya ingin memotivasi kita bisa jika kita bersama. Ya, jadi komitmennya semua CIC ini, integrity care tergantung dari juga founder awalnya. Kalau foundernya nggak komitmen, maka tidak mungkin ada sejarah ini. Ya sudah, kursus aja, nggak usah buka akademi. Ya, nggak usah buka IF. Pada waktu buka IF, saya diketawain. Karena IF itu International Language School, mendatangkan IF itu mahalnya luar biasa, plus siapa yang mau kursus bahasa Inggris internasional kelasnya? Biayanya mahal meskipun di Cirebon termurah di jaringan IF dunia. Karena daya belinya Cirebon berbeda. Ya, kemudian waktu 99 membuka STMIC CIC oleh kontraktor dari Bandung membangun kampus CIC yang sekarang lagi dipakai sementara oleh BRI di Kesambi 58A diketawain. Apa Pak Chandra nggak salah? Ya itu mau ngomong juga karena gaya orang Bandung dan ya artinya anak-anak mudanya bahasa gaulnya berani juga ya. Agak gila juga nih. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena ada komitmen.
Itu values-nya. Karena ada integritas. Karena saya ingin sebagai founder yang sudah dikasih amanah, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik kota, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan Indonesia, supaya UCIC ini bisa memberikan satu peran di dunia pendidikan. Ya, jangan negatif, oh ini bisnis. Kalau Pak Chandra tidak punya other business, terus terang ya tidak akan bisa muncul UCIC. Pak Amroni lebih tahu, teman-teman di sana lebih tahu. Justru karena ada saya berinovasi, saya ada bisnis-bisnis yang lain yang utama menopang adanya pendidikan yang namanya CIC. Care, kepedulian, ya muncullah Yayasan Sosial Harapanku, muncullah yang namanya workshop ortopedi membuat kaki palsu, menangani anak-anak autism, dikelola anak-anak Down syndrome. Jadi rupanya kami dididik oleh Allah untuk mau berempati, membuka diri untuk hal-hal seperti itu. Makanya dipercaya jadi ketua umum KONI, sama-sama dengan Pak Amroni, saya banyak belajar dari semua apa yang setiap kegiatan yang dipercayakan. Moto kerja ini dari tahun ke tahun saya selalu inginnya berubah dengan hal-hal yang menyemangati baru. Ya, inovasi, inisiatif, responsif dan konsisten. Ya, kalau kerja itu kalau flat itu aja nggak ada inovasi, nggak mungkin muncul ini. Nggak mungkin nanti di 2021, 2021 adanya bahwa lembaga pendidikan nanti saya akan sebut UK diakuisisi oleh Chandra Lukita, UCIC, Cirebon. Wah, jauh sekali. Tepuk tangan. Mantap, Pak. Ya, itu bukan bisa. Ya, itu saya nggak mimpi itu. Kapan, Pak? Nggak mimpi, tapi saya dapat kepercayaan amanah dari Allah, dari Tuhan. Heran gitu. Ya. Kenapa menghubungi saya pun saya heran. Kemudian saya kasih profil dan dia ada satu orang yang tahu profil saya, sangat cocok memimpin pendidikan karena sudah ada 36 tahun di pendidikan, kemudian ada lembaga dari kursus terus sampai ke universitas, dan mereka mengalami kesulitan di dalam operasional dari semua aspek. Nah, ya toh? Jadi bukan ingin menyombongkan, bukan apa, tetapi ini saya bilang kan ini saya tidak meminta, tetapi dikasih kepercayaan. Saya tetap ingin low profile. Saya dalam kepemimpinan tetap harus rendah hati. Tetapi tidak bisa juga lepas yang namanya inovasi. Nah, kalau saya tidak berinisiatif, ya nggak mungkin jadi juga lembaga-lembaga pendidikan, bahkan nanti di UK juga. Nggak mungkin. UK itu di London, di Eropa. Bahkan sedang menanti di Asia Pasifik. Yang setelah berhasil di UK, orang-orang Asia Pasifik yang dalam grupnya ini sudah memberikan sounding, kami siap dengan Pak Chandra, dengan Mr. Chandra. Wah, kerjaan besar. Makanya Pak Amroni harus upgrade diri. Kalau atasnya upgrade, bawahnya tidak upgrade, ketinggalan. Gerbong keretanya kedodoran. Ya, sebab itu harus fokus inline dan seterusnya. Responsif, kalau sayanya nggak responsif, ya udah diem aja, biarin aja orang ngubungin. Lah, lu siapa, gua siapa. Ya, itu namanya sombong dan tidak responsif. Nggak akan terjadi, saudara.
Ya, dan konsisten dari 84 semua konsisten. Sekolah Pelita Bangsa sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Mampu bersaing dengan tingkat nasional. Dan satu-satunya di Cirebon yang pembinaannya langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Karena satu-satunya mendapatkan izin SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, dan kerjasamanya dengan Cambridge, London. Official, bersertifikat. Jadi yang disebut inovasi itu memang penting, jadi harus selalu, nggak bisa enggak kalau pemimpin ingin berhasil. Kalau flat itu aja, itu barometernya kelihatan, Anda nggak ada kemajuan, kita nggak ada kemajuan. Sebab itu UCIC kalau mau maju, ya semua entitas, Pak Amroni dan kawan-kawannya semua, BKM dan UKM, HIMA, semua entitas bekerja sama, berkolaborasi, punya dasar. Inilah rumah saya di CIC. Ayo kita jaga kondusivitas, ayo kita banyak inovasi, inisiatif responsif dan konsisten membangun CIC supaya menjadi kampus kebanggaan kita semua, membawa, mengantar saudara meraih masa depan yang sangat bagus dan gilang gemilang. Itu yang harusnya dilakukan. Saya masuk ke dalam mengenai BKM. Nah, sebelumnya, ini moto, apa sih opposite lawan yang dari moto UCIC ini? Ini motonya, inovasi, bagus. Inisiatif, Anda tahu inovasi. Inovasi itu penting, saudara. Kalau saudara memimpin setiap pribadi pun inovasi, apalagi mau terjun di bisnis. Ya, kedepannya saya sangat berharap dan mendorong saudara untuk mempunyai jiwa entrepreneurship. Terlepas nanti saudara karirnya sebagai PNS, sebagai profesional, tetapi jiwa entrepreneurship itu mempunyai kekuatan tersendiri untuk mengantar saudara sukses gilang gemilang. Ya, coba buktikan nanti kalau sudah sukses, ya, ketemu saya, insya Allah sayanya masih sehat, diberi panjang umur, ketemu. Amin, amin. Pak, saya ingat omongan Bapak, wah itu menyejukkan itu. Inisiatif, kalau ya ini positif, responsif, Anda tahu inisiatif, berinisiatif. Ya. Inisiatif itu jangan menunggu lawannya. Nunggu aja diperintah. Nah, ini responsif, merespon otomatis dengan cepat. Jadi kalau ada yang saudara ini gimana, ini harus dibuat ini. Oh siapa? Langsung kerjaan respon, ada hasilnya. Dan konsisten, tidak pelin-pelan, tidak mulur-mulur waktu dan lain sebagainya. Nah, ini moto ini ada lawannya di dalam dunia kerja, di dalam dunia organisasi. Apa motonya? Moto lawannya adalah toxic, racun kerja. Racun kerja. Jadi moto kerja positif ini yang berproduktif, mempunyai lawan. Jika Anda tidak melakukan ini, saudara, setiap manusia itu, ingat ya, setiap manusia itu pada dasarnya punya dasar pembelaan diri dan nggak mau mengakui kesalahan. Termasuk saya. Tetapi kalau semakin kita melatih diri, maka kita semakin mampu secara kepekaan dan sensitivitas menyadari, oh ya, saya nggak boleh menjadi toksik. Saya nggak boleh menjadi racun di tempat kerja saya. Saya nggak boleh menjadi racun di organisasi saya. Karena lawannya apa? Orangnya tidak berinovasi, tidak mau. Ya, maunya leha-leha, santai-santai. Tidak mau berinisiatif. Tidak mau responsif, tidak konsisten. Nah, biasanya orang-orang tersebut yang seperti itu moto kerjanya yang lawan daripada
4 moto kerja UCIC ini, itu dia menutupi diri supaya tidak kelihatan segala kekurangannya. Akhirnya pembelaannya itu berbentuk toksik, meracuni organisasi. Nah, ini nggak boleh. Nggak amanah, dan pasti nanti dilihat hasilnya saudara ke depannya, pribadi saudara tidak tajam dan tidak unggul. Ya. BKM, Badan sebagai suatu wadah dalam UCIC yang menaungi kegiatan positif mahasiswa UCIC dengan berpedoman pada visi dan misi UCIC. Saya tanya, BKM-nya ini BKM UCIC atau BKM ABC? Atau BKM XYZ? BKM-nya siapa, saudara? BKM UCIC. CIC. BKM CIC. Kalau CIC itu BKM-nya lahir karena adanya Universitas CIC. Kenapa saudara ada di BKM CIC? Karena saudara mendaftarkan diri sebagai pengurus BKM karena punya potensi atau ditarik, digandeng sama temennya. Ayo, ya kan, masuk ke BKM CIC. Nah, kenapa Anda masuk ditarik jadi BKM CIC? Karena Anda awalnya dulu pertama kali lulus SMA mendaftar kuliah di CIC. Nah, ini yang fondasi ini yang saya ingin kasih juga kepada saudara. Outstanding, berdiri dengan penuh tanggung jawab pada rumah, di mana rumah yang menaungi kita itu siapa. Kalau saudara ditarik masuk BKM sebagai mahasiswa, kalau dari awal deh, saudara daftar lulus SMA, daftar ke CIC, kemudian saudara daftarnya ke BKM-nya Universitas ABC, yang nggak bisa ditolak. Atau saudara sudah masuk sebagai mahasiswa CIC, ya, kemudian saudara ditarik ke BKM CIC, kemudian saudara nggak maunya ke BKM, yang juga nggak bisa. Yang ketiga, saudara sudah dari mahasiswa masuk ke BKM CIC, tapi berperilakunya bukan kepada 4 pilar moto kerja ini, tetapi malah berlawanan, yaitu sebagai racun atau toksik organisasi BKM. Tidak produktif, karena menutup kekurangannya, malu kalau ketahuan, terus gaya-gaya aja seolah-olah gimana mengkritisi, ini. Nah, padahal berlawanan dengan moto kerja. Nah, ini yang harus disadari. Sebab kata kuncinya nanti adalah kolaborasi keberhasilan itu. Ya. Jadi saya ingin membawa juga BKM itu tidak harus di UCIC itu copy paste dari BKM yang lama-lama. Sama, saya memimpin organisasi juga seperti itu, saudara-saudara. Dan saya bilang organisasi yang lama saya itu bukan berarti jelek. Tidak. Demikian pula yang saya sampaikan, tidak harus copy paste dari BKM yang lama, bukan berarti BKM yang lama jelek, tidak. Maksud saya, kita harus sadar diri karena era sudah berubah. Sebab itu adanya new era, bukan sandal atau sepatu, new era. Ya. Nah, apa perbedaannya? Kita nanti kupas secepatnya. 1, meningkatkan kecerdasan keilmuan, kecerdasan sosial masyarakat, kecerdasan kreativitas, kecerdasan wirausaha. Nah, ini yang saya harap seperti itu. Keilmuan. Saudara harus melakukan penelitian bersama dengan dosen. Ya, tidak harus terus-menerus. Gitu loh. Ya, sampai publikasi jurnal nasional bersama dengan dosen. Dan tidak semua mana yang bertalenta di situ. Nah, konkretnya apa? Anda pemetaan harusnya mahasiswa TI yang jago. Nah, ya, jadi memang semua itu berdasarkan yang disebut minat dan bakat sebetulnya. Jadi
yang jago di ini, oh dia punya talenta yang bisa diarahkan supaya dengan dosen bisa jurnal nasional. Tidak harus pengurus BKM, malah pengurus BKM kalau bisa memang seperti itu, tetapi bisa juga memimpin, mengorganisir mahasiswanya, ya kan, semuanya itu, dan dia meneropong, oh ini dia bukan pengurus BKM nih, tapi dia jago, dia bisa jadi ikonnya untuk penelitian bersama dosen. Demikian pula bersama Hima dan UKM mengadakan workshop, seminar, IoT, robotik, dan seterusnya. Ya. Nah, itu keilmuan. Banyak lagi yang lain. Saya percepat saja. Ya, kemudian seni budaya dan kreatif digital. Ya, harus ikut lomba-lomba yang digital. Nah, yang disebut new era yang saya maksud, semua prodi-prodi harus shifting. Ya, sebab itu saya juga tidak hanya untuk saudara, ke seluruh dosen, seluruh entitas kaprodi, dekan saya, termasuk Pak Amroni, boleh tanya. Saya selalu di rapat-rapat, di momen apapun, hayo shifting. Shifting itu hijrah. Jangan dengan pola lama, karena sekarang sudah polanya digital. Setiap prodi. Ya. Tidak hanya TI, semua ya. Di DKV seninya harus seni digital, seni kreatif. Ya, di TI juga sama seperti itu dan seterusnya. Ya, seni budaya kreatif digital. Ada kan kolaborasi potensi ada nggak dengan UMKM di Cirebon? Nah, saudara harus pinter berkolaborasi zaman sekarang. Masa sih dari yang hadir berapa nih? Hampir 100. Dari hampir 100, apakah punya koneksi? Jangan tabu dengan nama koneksi. Jejaring yang punya kenalan di UMKM mana? Jangan anggap besar dulu. Punya kenalan di dinas mana? Nah, pikirkan. Makanya harus fokus inline. Jangan fokusnya itu hura-hura terus. Ada waktunya, ada program yang inline. Oh, yang adakan workshop untuk UMKM nih, online. Yuk kita ngubungi yang saya kenal ada nih, masa dari 93 nggak ada yang kenal. Nah, kemudian bisa ngadakan pameran budaya ikut di Budaya Cirebon. Kemudian mengadakan apalagi pelatihan bagi pembina UMKM. Pelatihannya misalnya training komputer, membuat website atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang diperlukan. Kegiatan olahraga, kegiatan sosial Abdimas. Kegiatan olahraga tidak saya panjangkan. Kita perlu olahraga, ya. Kita sebenarnya di CIC Group itu kan ada sport center Taman Cipto. Nah, itu nanti Pak Amroni yang menjelaskan nanti setelah di semester ganjil. Kemudian sosial pengabdian masyarakat, ini penting sekali, Abdimas. Ya, kita punya grup CIC Group itu ya alhamdulillah kita pendidikan, kita di entitas bisnis ada, di entitas sosial ada, di entitas olahraga ada. Oh, kita minimal sudah 4 pilar tuh. Ya. Ada Yayasan Harapanku, itu bisa dieksplorasi, diberdayakan, bekerja sama. Di dalamnya ada anak-anak autism, Down syndrome, anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa saudara sentuh mereka, bantu mereka dari semua aspek berinovasi lah. Ya, jadi kolaborasi antar mahasiswa, dosen dan stakeholder, misalnya pemerintah kota Kabupaten Cirebon, perusahaan dan lain-lain. Ya. Kemudian BKM New Era menjadi penggerak dalam kegiatan entrepreneurship dan atau technopreneurship. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020, kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Ya, Pak Amroni, Kaprodi Bisnis Manajemen, manajemen bisnis. Ya, saya
sangat kental juga di kepemimpinan. Saya senang sekali yang namanya kepemimpinan itu dari dulu senang mimpin. Dan juga dikasih kesempatan berwirausaha. Meskipun nggak pernah mikir dari nol, dari nggak punya apa-apa. Kalau saudara dengar cerita saya, keluarga saya, ibu kandung saya meninggal waktu usia saya 3,5 tahun. Sampai wafat mangkatnya di tahun 68. Ini saudara belum lahir. Mangkatnya ayah kandung saya di 2002, 2004. Ya, itu single parent. Makan nasi saya sama air teh tawar pahit. Ya, pernah enggak? Jadi nggak mikir. Boro-boro bisa mikir mau jadi entrepreneur. Tetapi kita dengan semangat, kita munculkan jiwa wirausaha tersebut. Ya, nah saya tularkan untuk saudara semua. Ya, jadi sekarang mau apa kita berada? Saya waktu jadi BKM-nya di kampus, saya juga membawanya salah satu tematik topiknya entrepreneur, teman-teman yang follower saya. Seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan, saya dengan jiwa entrepreneur dan teman-teman berupaya independen. Kegiatan tersebut saya cari galang dana, saya bukan ingin, jangan berpikir negatif, tapi saya hanya berpikir sederhana. Saya ingin belajar bagaimana caranya dari nggak punya duit, kegiatan di kampus saya waktu itu supaya saya bisa berjalan. Bukannya ingin, wah ini nanti bicaranya untuk CIC, jangan negatif. Saya mengasah kewirausahaan saya itu dari situ. Pada waktu memimpin KONI, Pak Amroni tahu sendiri, anggarannya 0. Kalau nggak salah, sertijabnya Oktober 2008. 0. Pemilihannya dari Agustus sudah terpilih itu sudah harus tanggung jawab. Memimpin 32 cabur pertama kali. Nggak ada duitnya, bagaimana caranya? Nggak ada sarana prasarananya, bagaimana? Jiwa entrepreneur itu yang membangkitkan dan membalut saya. Kita harus sukses dengan environment, dengan apa yang ada saja dulu. Sekarang kalau saya memakai pola yang 4 moto kerja itu. Kalau saya memakainya sebagai toxic, maka saya komplain kepada pemberi tugas, kepada saya, KONI, Ketua Umum KONI. Pak, ngasih jadi Ketua Umum kok nggak ngasih duitnya? Bagaimana bisa jalan? Mana sarana olahraganya? Kita nggak dikasih. Itu jadi toxic. Nah, ini kemampuan inner beauty seorang pemimpin harus bisa mengolah dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan berarti aspeknya ini jangan berkonon negatif dengan saya. Ini adalah pengalaman hidup saya merubah dari 0 menjadi ada di setiap apa yang saya dapat kepercayaan. Sehingga saya menempatkan diri sebagai motivator, bukan motivator yang pinter ngomong, tetapi motivator yang sebagai eksekutor menjalankan. Pak Amroni bisa menjadi satu saksi hidup di setiap organisasi. Ya. Jadi waktu saya jadi ketua BKM di kampus pun begitu. Saya ajak jiwa entrepreneurship-nya. Ya. Nah, kadang-kala berpikirnya ya nggak bisa, itu tanggung jawab siapa, institusi. Kita satu rumah. Ya, kita ini bukan institusi yang istilahnya maaf kata kita belum sampai pada perguruan tinggi yang katakanlah seperti saya sebut misalnya Universitas Bina Nusantara. Ya, kalau mau seperti itu mau bagaimana biayanya. Ya kan? Tetapi kita pengen UCIC itu adalah supaya bisa dinikmati oleh semua orang dengan berbasis biaya yang tidak mahal, yang wajar di Cirebon, sehingga setiap operasional kita bisa mencapai satu keberhasilan.
Yang ketiga, aktif mengajukan hibah kegiatan kemahasiswaan dari pemerintah. Hibah Abdimas kewirausahaan. Ini banyak sekali. Nah, dengan new era BKM, ayo kita ini pasti punya kemampuan. Pasti punya kemampuan. Jangan dulu wah percuma pasti nggak berhasil. Saudara, pengalaman saya nih ya dalam dunia bisnis. Saya bikin proposal projection cash flow itu waduh banyak sekali. Dan banyak juga yang memang nggak kepake. Tetapi itu menjadi pengasah pembelajar semakin pandai saya. Meskipun nggak jadi, meskipun sudah bikin cash flow. Tahu nggak, saya pernah dikasih peluang untuk bikin pelabuhan di Cirebon dengan membuat jetty. Jetty itu lintasan kapal. Wah, 1 kilometer $1,5 juta. Duit mah nggak ada. Cuma modal kepemimpinan, udah berani. Gitu. Bikin proposal, bikin studi kelayakan. Nggak jadi, ya nggak jadi, sudah mau gimana. Ya. Kemudian pernah mau bikin satu terintegritas mall dengan education park. Ada mall yang terbuka, green mall, kemudian ada water park, kemudian ada education park. Jadi satu. Bikin proposal, desain. Ada desainnya. Tapi nggak jadi. Ya sudah. Cash flow-nya ada. Nggak jadi, ya gimana? Tapi ada juga yang jadi, yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi proposal ini penting untuk hibah-hibah. Silakan nanti di 2021. Ya, BKM sebagai salah satu entitas dan bagian organisasi UCIC dalam posisi berada sudah in. Dalam struktur entitas organisasi UCIC, Anda bukan di luar UCIC, saudara itu keluarga UCIC, keluarga saya, keluarga kita semua, keluarga Pak Amroni, semua menjadi dasar kesatuan unity secara utuh. Outstanding yang tadi saya bilang berdirinya itu jangan memisahkan, jangan sebagai kritism, jangan sebagai toksik, tapi sebagai satu keluarga, rumah unity yang kuat. Entitas yang dimaksud adalah adanya aspek pimpinan universitas CIC sesuai dengan tata kelola organisasi UCIC. Unity dan suasana kondusif serta saling percaya dalam setiap entitas perlu dipelihara, dijaga, ditingkatkan menjadi budaya new era yang sangat penting untuk keberhasilan proses perkuliahan, proses pembentukan mental, karakter setiap entitas menjadi entitas serta pribadi yang unggul, berhasil sukses menghadapi persaingan di new era. Ya, jadi jangan terlena atau terlupakan nih. Saudara di BKM, tetapi tugas utama saudara adalah menyelesaikan studi karena untuk masa depan saudara. Sama dulu saya ketua BKM, ya, saya juga harus menyelesaikan karena saya harus bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga jadi mandiri. Ya, gampangnya ntar nggak kawin-kawin, nggak ada kerjaan. Nah, jadi kita mesti memainkan instrumen secara harmonis. Termasuk saya. Waktu jadi ketua BKM, jadi mahasiswa, saya memainkan instrumen yang harmonis. Tanggung jawab saya sebagai ketua BKM, tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Terus, memang capek. Itu seninya, karena sekolah hidup. Jangan jadi tidak semangat. Justru saya akhirnya begitu kerja, bahkan sampai sekarang saya bersyukur. Alhamdulillah. Kalau dulu saya tidak ikut gemblengan dari Tuhan yang Maha Esa, saya menolak, tidak inisiatif, tidak responsif untuk aktif di BKM, maka saya tidak jadi kepemimpinannya. Ya, jadi proses mengikuti dan menyelesaikan studi didapat dari perkuliahan baik offline maupun daring, bimbingan dosen, pimpinan UCIC, peningkatan empati, sosio-student. Nah, harus ada, sekarang ini ada sosio-student. Saudara harus punya kegiatan yang berjiwa sosial, yaitu Abdimas. Nah, itu boleh diajukan tuh sebagai proposal
ke pemerintah karena mereka punya plot anggaran. Silakan. Universitas saya nggak akan ambil uang itu. Silakan berkreasi, pakai yang benar, tanggung jawab. Nah, kenapa, saudara? Kita harus berpikir holistik. Sebab di kita, kenyataannya, kita ini UCIC bukan yang tadi saya bilang, yang menghimpun dana besar. Bahkan kalau tidak ada bisnis yang Pak Chandra kerjakan di properti, bisnis yang lainnya, maka tidak mungkin adanya UCIC sampai dengan sekarang. Nah, sehingga dana kemahasiswaan pun terbatas. Nah, kita harus pinter, cerdas menyikapinya. Jangan terus berpikir ke internal. Sehingga new era itu kita harus membuat suatu breakthrough, terobosan, bahwa ini ada skema-skema di mana kuliah magang 1 semester, kemudian abdimas, penelitian bersama, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan dananya triliunan, kok tidak disentuh oleh BKM-nya UCIC. Itu. Sama, saya berlaku bisnis pun begitu. Kalau saya mikir dari kas duit saya, ya nggak mungkin, saudara, saya punya bisnis properti, saya punya UCIC, punya IF. Itu kalau mau bedah cerita saya pengalaman sebagai entrepreneur, kapan waktu boleh. Nggak punya uang sepeser pun, ya, tetapi berani nawar tanah. Awal mulanya. Kalau melihat kasnya, nah sama kegiatan di BKM. Kalau melihat kas internal, yaitu yang membuat terhambatnya akselerasi kemajuan organisasi BKM UCIC. Itu kata kuncinya, mari kita berkolaborasi, adakan kegiatan untuk sumber dananya, selain kita mandiri, selain nanti ada dari institusi, bukan institusi tidak tanggung jawab, ada. Tetapi dengan keterbatasan, kita berkreasi, berinovasi, berinisiatif, beresponsif, kita membuatkan satu kegiatan dengan proposal bahwa, nah sekarang di Indonesia hebatnya, ya kalau mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah, itu malah mendapatkan poin yang positif, bahkan masuk di dalam nilai borang akreditasi. Malah kalau tidak pernah mendapatkan hibah, itu disebutnya kita ini di instrumen akreditasi ini nol. Jadi bukan semata-mata kita cari duit untuk kita ngajuin proposal ke pemerintah dalam kegiatan kemahasiswaan. Itu bicara adalah mempertajam kehebatan mahasiswa, keilmuannya, dan seterusnya, ya, untuk mendapatkan hibah, pengakuan hibah itu, pengakuan dari pemerintah Indonesia bahwa mahasiswa UCIC mampu mendapatkan hibah dengan dana yang dikelola dengan penuh tanggung jawab, kegiatannya hebat. Itu. Jangan negatif, wah supaya nggak minta ke CIC. No, CIC tetap menyediakan. Jangan takut. Tetapi terbatas tetap saja. Kalau mau lebih hebat, ayo berkolaborasi, kita keluar membuat kegiatan-kegiatan. Ya, jadi budaya di New Era BKM adalah budaya respectiveness terhadap orang tua. Orang tua di keluarga, orang tua di organisasi, di UCIC, ke Pak Amroni, ke rektor, ke yang lain, kaprodi, dosen, kepada pemimpin, kolega, itu budaya respectiveness itu perlu. Budaya terima kasih dan maaf serta peduli terhadap sesama dan lingkungan. 2 minggu yang lalu saya diwawancara oleh salah satu stasiun radio dari Jakarta online, ya, tentang budaya terima kasih dan maaf. Sebab itu saya masukkan. Betul sekali, karena hasil survei nasional dengan kemajuan digital, dengan gadgetnya dan perangkat tool teknologi informasi, bahkan dengan adanya kuliah daring, sekolah belajar daring, itu salah satu yang menjadi ancaman adalah hilangnya budaya terima kasih dan maaf. Karena generasi yang di bawah milenial sekarang
atau milenial sudah mulai tergerus dengan teknologi sehingga interaksi secara kemanusiaan berkurang, sehingga mudah tidak mengatakan terima kasih, ngelengos saja, mudah marah-marah, tidak pemaaf, tidak mudah mengatakan maaf. Itu hasil survei. Sebab itu saya diminta pendapatnya. Ya. Jadi ini penting, saudara. Jangan lupa ya budaya itu. Budaya tanggung jawab ini yang tadi saya bilang. Inisiatif, responsif, tajam di detail untuk BKM. Mampu tajam di detail setiap kegiatan. Inovasi. Budaya kolaborasi yang kondusif dan produktif. Itu penting sekali. Ya. And then tidak berapa lagi nih? Ya, coba kita selesaikan. Ya. Kita harus kuatkan kecerdasan kepemimpinan. Saudara semua di BKM, agar energi mental dan unity kita tetap dalam track produktivitas yang kondusif pada setiap penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan. BKM Hima UKM adalah wadah sarana melatih kepemimpinan selama menjadi mahasiswa. Yes, saya juga lakukan. Tetapi tetap menyadari, saya sudah terangkan, outstanding mahasiswa, pengurus, dan seterusnya di PTS adalah menyelesaikan studi dengan batas waktu dengan jenjang yang dipilih. Jangan lengah. Saudara cerdas, cerdik menyikapi hal ini. Jangan dibalik, nanti salah arah. Oh, utamanya karena saya masuk CIC mau jadi BKM. Wah, kuliahnya bisa nggak selesai. Tetap yang nanti dipimpin sama saudara, selesai, sudah jadi sukses, saudara masih menjadi MA. Mahasiswa abadi, tetapi tetap harus 8 tahun harus keluar DO. 7 tahun atau DO, atau aturannya ada. Nah ini saya mengingatkan. Saya karena saya melakukan. Gitu loh. Ya, baik sampai S3, saya bisa saja menjadi 5 tahun kuliah S3, 6 tahun. Tetapi kuliah dasarnya 4 tahun, tapi S3 itu nggak mudah. Banyak yang menjadi 5, jadi 6 tahun, tapi banyak juga yang 2 tahun, banyak juga 2,5. Ya rata-rata saya hampir 3 tahun menyelesaikan. Alhamdulillah. Ya, jadi penyelesaian studi itu utama setiap mahasiswa. Bukankah waktu daftar di PT untuk kuliah, bukan untuk jadi BKM? Sorry. Ya. Nah, ya, jadi khusus untuk di masa pandemi, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tadi ini sudah banyak hal yang saya bicara mengenai kepemimpinan. Ya, jaga hal-hal yang menjadi prioritas, jalankan. Yang tidak jadi prioritas, tunda dulu karena pandemi ini terus terang, saudara, ngeri sekali. Ya, hati-hati, jangan lengah. Ya, kegiatan outbound, maaf sekali belum bisa. Kegiatan berkerumun belum bisa, ya, penyebaran angket karena ini situasinya abnormal. Angket disebarin itu dalam situasi normal. Kalau situasi abnormal mau ngapain? Tidak certain hasilnya. Ya, pemilihan pengurus organisasi lainnya dibuat sederhana online. Ya, hati-hati, saya mengingatkan. Karena ini hidden debt. Sampai nanti kita lihat di akhir Desember vaksinnya bagaimana. Gitu. Ya, jadi khusus di pandemi ini itu esensi prioritas saya sudah sampaikan. Kemudian ya memang wabah Covid ini tidak kita harapkan dan bukan hanya kita ya atau 10-20 PTS saja yang mengalami, bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia. Ya. Contoh yang tadi saya bilang untuk di UK, United Kingdom, karena kebetulan ini sedang ada komunikasi terus, itu masih tutup, nggak boleh. Dan kita alhamdulillah kita tutup masih semua berjalan. Ya artinya itu di sana nggak bisa, nggak berjalan. Online belum tentu semuanya online juga. Ya bahkan gaji pegawai di stop. Bahkan ada yang di PHK, meskipun di Eropa. Ya, jadi kita harus lebih membuka sense of crisis kita semua. Kita
Berpikir positif, kita satu keluarga. Tingkatkan komunikasi dengan sesama kolega, pimpinan, dan merespon secara bijak dan santun. Ya, ini bagian-bagian akhir ada quotes. Karir personality. Ini nggak hanya saudara buat BKM, tapi buat sepanjang hidup. Don't be difficult person. Kalau untuk karir, penting sekali. Kalau saudara menempatkan diri sebagai orang yang sulit, difficult person, sulit bergaul, sok sombong lah, semua menutup diri lah, yang gampang jadi sulit, ya kan? Yang sulit jadi tambah sulit. Nah, ini hati-hati. Ini nggak akan kepake, saudara, di dunia kerja. Ya, harusnya gampang, pura-pura dianggapnya sulit. Ya, ngertilah gimana caranya. Dokumen yang tidak penting supaya bisa dibaca orang, sesama teman pengurus dikasih password supaya orang itu ngubungi Anda. Itu udah kuno, ya, nggak perlu lagi kayak gitu. Ya, kemudian ada bikin robotik kayak hebatnya luar biasa. Nggak perlu, kita kolaborasi, ya, sama-sama itu ilmunya dibagi. Kalau begitu itu nggak boleh tahu. Nah, ini contoh ya, itu akan jadi sulit. Don't be a safety player. Mau carinya aman terus. Kalau orang cari aman tuh nggak mau ada ide baru dan nggak mau menerima tugas yang inovatif. Ini bahaya ini orang seperti ini. Dua orang tipe ini. Dan tidak mau repot atau kena repot, ya tidak produktif. Ini toxic akhirnya jadinya, racun. Ya, nah ini leader quotes pemimpin. Diligence, satu, assumption, responsibility, mengambil tanggung jawab. Kalau saudara mau jadi leader, siapapun, bukan leader ini bicara ketua aja, ketua BKM semua, jajaran pengurus, ambil tanggung jawab. Yang tadi, inisiatif responsif. Jangan nunggu diperintah ketua melulu. Jangan nunggu diperintah sekretaris. Atau sekretaris nunggu perintah dari ketua. Ambil tanggung jawab, tidak masa bodoh. Kemudian terhadap lingkungan, jangan masa bodoh. Anda juga sebagai entitas UCIC bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kampus. Kalau ada mahasiswa yang buang sembarangan, diingatkan. Kemudian Anda saudara ingin bikin satu sosialisasi, hubungi Pak Amroni, Pak, bagaimana kalau kita mengambil gerakan kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi bikin tagline supaya kalau kampus bersih kan sehat, ya. Saudara bertanggung jawab di organisasi BKM responsif, tidak takut memunculkan ide. Yuk, bagaimana nih kita kalau bikin digital kreatif untuk bikin apa, misalnya di dinas pariwisata. Nah, ini kita bisa nih untuk jadikan proposal hibah dikti, hibah kemahasiswaan. Ayo kita ini bikin kegiatan sosial untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kita kasih training, kita kasih pelatihan. Nggak hanya monolog, harus berpikir out of the box. Karena saya orang IT nih, saya ngasih trainingnya IT. Nggak perlu, kolaborasi. Wah, anak-anak berkebutuhan khusus ini selain perlu diajarkan apa IT-nya atau non-IT, bisa senam pagi. Siapa yang bisa nih teman-teman senam pagi? Karena latihan motorik. Nah, itu kan ibadah juga. Bikin proposalnya, ajukan kepada Abdimas hibah dikti. Ya, jangan lari dari tanggung jawab, jangan sebagai safety player bermain aman dalam menjalankan tanggung jawab. Jadi di karir personality quotes ada, di leader juga ada. Jangan mainnya cari aman. Meet deadline kalau pemimpin itu. Ya, harus ada deadline. Kalau Pak Amroni kalau sama saya ngerti. Begitu ini kegiatan pasti saya tanya kapan selesainya. Sebab pemimpin itu harus begitu. Sama nanti Pak Amroni juga akan melakukan hal yang sama. Nanya ke anak buahnya, kapan kamu menyelesaikannya selain ke saya? Demikian pula anak saudara semua di BKM. Procrastination, kebiasaan menunda-nunda atau memperlambat, tidak responsif sebetulnya ini nih. Ya,
ya udah nantilah, nanti. Nah ini nggak baik, ya. Nah, keep promises, tidak ingkar janji, apa yang dikatakan harus ditepati. Prepare thoroughly, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebagai pemegang tanggung jawab, pengurus BKM, UKM, HIMA, mempersiapkan semua detail. Nah, ini perlu detail tajam di detail. Saya belajar, saudara, sebagai pemimpin, kalau di bisnis mau sukses itu harus saya berpikirnya mampu tajam di detail. Kalau tidak tajam, saya kelengos. Ya, bisa kelipet, bisa kegunting. Ya, tidak asal gawe, tidak hanya asal hadir, tidak hanya absen, tidak asal jadi, persiapan dengan semua fisik, mental, dan lain-lain. Persisten, semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Konsistensi. Ya, jadi ini kesimpulannya kualitas kepemimpinan di New Era, daya pikir nalar positif, mindset yang berkembang, growth mindset, fisik dan mental, standar etika, sikap yang dewasa, mature, rendah hati, sopan, sabar, dan kesadaran outstanding berdiri dalam tanggung jawab di institusi atau organisasi yang menaungi, sense of belonging, rasa memiliki atas semua yang ada, dan loyalitas terhadap organisasi, agent of ownership, memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, serta tidak terpaku pada kebiasaan standar lama yang saya bilang. Harus new era. Dan terhadap tujuan tetap bersifat realistis. Ya, oh banyak sekali, 9. Anda well organized dalam memimpin. Kemudian bukan tipe pemimpin penjaga gawang. Nunggu aja coba kalau penjaga gawang itu nunggu. Tapi harus sebagai sometime penyerang, sometime penjaga gawang, sometime sebagai yang menahan serangan. Memimpin tanggung jawab secara tuntas, kalau kerja ya tuntas. Kolaborasi menjadi kata kunci, penuh penghormatan, respect each other. Kemudian kalau ada salah, ngakui nggak apa-apa. Jangan menutup diri, menutup kesalahan, akhirnya jadi toxic, jadi racun karena malu. Ya, adaptable, mudah beradaptasi, dan berjiwa besar, mulia, dan pekerti yang baik, tidak memaksakan kehendak pada setiap program kegiatan. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih aplaus kepada Pak Rektor yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk pengurus, anggota kemahasiswaan, baik PKM, HIMA maupun UKM, juga teman-teman yang penerima beasiswa. Tentunya kepemimpinan itu adalah melekat pada pribadi kita masing-masing. Setiap manusia akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, mudah-mudahan kita bisa implementasikan, kita jalankan dalam dunia kampus khususnya dan dunia masyarakat pada umumnya, sehingga kita menjadi insan-insan cendekia yang mampu menjadi agent perubahan di masyarakat nanti setelah lulus. Terima kasih Pak Rektor sudah memberikan suatu motivasi, contoh yang luar biasa buat kami, buat PKM, buat seluruh mahasiswa, yang tidak bisa paham sebutkan satu-satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan rahmat, pahala yang berlimpah sebagai pengganti ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih sekali Pak Chandra, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari kami. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman, sukses ya, teman-teman. saudara semua. Amin, tetap amin, sehat, amin. Amin. Keluarga dan keluarga saudara semua, jaga diri, sukses masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, teman-teman jangan bubar dulu, nanti ada sertifikat. Foto bersama, Pak. Iya. Sebenarnya foto bersama. Terima kasih, Pak. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ya. Foto bersama dulu yang ganteng, yang ganteng. Ya, Pak. Ya. Senyum, senyum kalau nggak pakai masker ya. 1, 2, 3, screenshot. Siap. Kemudian yang page 2, bentar. Yang page 2, page 2. Bentar, paling nggak 2 menit. Page 2, kita mulai. 1, 2, 3.
3. Bentar saya copy paste. Senyum ya, senyum. Yang Jangan ditahan. 1, 2, Tangga. ayo 1, Didi nggak kelihatan, Didi Royadi. Didi mana Didi? 1, ayo Serina 3 Andu, bagus. Nah, Jessica. Lo kok hilang malah. Ayo. Ayo, Serina. 1, 2, 3. Serina malah nyumput. Ini di berapa, Bil? 1, sekali lagi. 1, 2, 3. Belum dibuka, anjir. Belum tahu. Sekali lagi. Serina malah ketawa-ketawa. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat ini Kasmuri, Putri Agrisa nggak ada, Dwi nggak ada. Agrisa mana Putri? Pak Dadi mana Pak Dadi? Putri mana Put? Oke. Ya. Ya. 1, 2, 3. Selesai. Kemudian, oke, sudah habis. Selesai Pak, ya habis. Ya. Terima kasih, saya live. Semoga tetap sehat semua. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya. Good. Sebelum kita tutup, teman-teman nanti kirim email ya ke Hendra, nanti ditanya untuk mendapatkan sertifikat dari materi ini, sama materi nanti kita kirim ya ke email. Terima kasih banyak, kompak selalu. CC Jaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Banyak.